Selamat sore mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang jaringan komputer, di mana kita akan mensimulasikan jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekarang kita masuk ke jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Nah, kalau sebelumnya kemarin saya buatkan tutorial dan alhamdulillah hampir semua mahasiswa paham. Terbukti dari file yang dikirim, ya, walaupun ada kekurangannya, mungkin kurang membaca ya, karena di poin E ini untuk menambahkan keterangan atau label pada jaringan gunakan place note. Nah, ini yang tidak semua mahasiswa menggunakannya. Kenapa ini penting? Ini place note. Kenapa ini penting? Ini adalah untuk memahami gambar ya. Ini adalah untuk memahami gambar. Kalau dia hanya berupa gambar, ini di sini dia hanya berupa gambar, bukan di dalam aplikasi. Kalau dia ada di dalam aplikasi, kita bisa lihat IP-nya berapa. Tapi ini di dalam gambar, maka label ini akan sangat membantu ya. Membantu kita memahami gambar kita. Terlebih lagi kalau misalkan ada orang yang melihat gambar kita. Ada orang yang melihat gambar kita, maka dia akan sangat terbantu untuk memahami gambar ya. Itu mungkin untuk praktek selanjutnya itu harus menjadi perhatian ya. Oke, baik. Ini modul kemarin. Nah, ini untuk jaringan 3 atau lebih komputer menggunakan bantuan switch. Tidak bisa lagi hanya menggunakan kabel karena sudah lebih daripada 2 komputer. Dan kabelnya pun berbeda dengan yang pertama. Yang 2 komputer, kalau ini menggunakan kabel straight. Ya, kalau 2 komputer saja menggunakan kabel cross. Ya, kabel cross tanpa bantuan switch. Nah, ini yang sekarang yang ingin kita praktekkan atau yang mau kita praktekkan ini jaringan nirkabel atau wireless. Nah, jaringan nirkabel ini adalah lawan daripada jaringan kabel. Kalau jaringan kabel menggunakan kabel LAN, kalau nirkabel dia menggunakan sinyal ya, yang disebut dengan sinyal wireless. Untuk membangun sebuah jaringan nirkabel atau wireless, kita membutuhkan sebuah device atau alat jaringan yang dinamakan dengan access point. Access point atau yang lain juga bisa dengan menggunakan wireless router. Nah, untuk pertama ini kita gunakan dulu access point ya. Nah, langkah kerja atau prakteknya, langsung saja kita buka aplikasinya nih. Oke, ini aplikasinya. Oke, pertama kita ambil 2 buah PC, kemudian 1 laptop.
Nah, PC itu di sini di end device, komputer itu di end device ya. Ini PC, kita klik, kita taruh sini ya. Kemudian PC satu lagi kita taruh sini. Kemudian laptop ya, tadi laptop. Nah, itu dia. Kemudian ini PC 1, ini PC 2. Oh, ya kita change saja karena sudah ada PC satunya. Kita taruh sini. Baru ini PC 2, ini kita klik saja di sini di PC 0 ini kita klik, atau kita klik satu kali sini bisa. Ya. Lebih bagus di sini. Ini klik di PC 0-nya ini. Nih. Ya, tinggal ubah namanya menjadi PC 2. Lalu yang ini laptop 1. Klik di sini. Laptop 1. Nah, sampai di sini sudah. Lalu kita masukkan access point. Access point itu berada di kelompok wireless device. Di sini ya. Oke. Ini ada access point, ada access point PTA, ada access point PTN, dan ada wireless router. WR itu wireless router. Apa perbedaannya nanti antara access point dan wireless? Nah, itu di sesi berikutnya. Sekarang kita ambil dulu access point, kita taruh di sini ya. Oke. Access point 0. Oke, tetap access point 0. Kemudian SSID nama wirelessnya kampus PI add hotspot. Security-nya yang dipilih itu WPA2 PSK. Passphrase atau passwordnya 1234 ABCD. Gimana caranya? Untuk men-setting ini kita klik di sini di access point. Kita pilih config. Ya. Ini nama access point-nya, kalau mau diganti boleh. Nah, access point ini dia memiliki port 0 dan port 1. Port 0 ini adalah jaringan atau port LAN yang digunakan untuk sumber internetnya. Ya. Kemudian port 1-nya itulah wireless yang memancarkan, yang wireless yang dipancarkan itu. Nah, untuk settingannya di port 0 ini kita hanya melihat statusnya saja, sudah on ya, sudah on. Kemudian port 1 wirelessnya itu, ini statusnya juga on. Kemudian SSID ini yang kita ganti ya, port at kampus ya, balik ya, kampus ya, kampus PI. Hotspot. Nah, kemudian security kita pilih ini ya. Baru passphrase-nya 1234 ABCD. Nah, selesai, itu saja. Tutup. Nah, kemudian cara mengkoneknya perlu diketahui bahwa dalam aplikasi simulasi ini, aplikasi Cisco Packet Tracer 5.3 ini, komputer baik itu PC maupun laptop belum dilengkapi dengan wireless adapter. Wireless adapter itu berfungsi untuk menerima sinyal WiFi ya. Jadi dia belum ada. Yang ada itu hanya berupa port LAN-nya ya, port LAN-nya. Nah, ini kita lihat port LAN-nya. Ya, bagaimana cara menambahkan WiFi adapter? Nah, ini WiFi adapternya sudah disediakan ya. Sudah disediakan tetapi belum dipasang. Bagaimana cara memasangnya? Nanti kita copot ini, masukkan sini, drag and drop. Drag di sini, drop di sini.
Ya, tapi terlebih dahulu harus dimatikan dulu komputernya. Komputernya harus dimatikan dulu. Kalau enggak, tidak mau dia dicopot. Ya. Oke, kita matikan, klik aja di sini power, tombol powernya ini ada mati. Lalu kita keluarkan ini LAN ini, port LAN-nya ini. Kita keluarkan, masukkan taruh di sini. Kosong ya. Lalu kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita hidupkan. Nah, setelah itu baru kita konekkan menggunakan PC wireless. Ambil connect nih. Nah, tunggu sebentar, dia akan muncul mendapatkan sinyal. Connect. Minta password 1234 A B C D. Sudah selesai sama sampean? Walah, sedang bikin video. Video apa nih? Ngajar. Pakai apa apanya, Bang? Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini sudah connect. Kemudian kita lanjutkan ke PC kedua. Sama juga. Ini kita matikan dulu. Kemudian Ethernetnya kita drag and drop di sini. Kemudian ini wireless adapternya kita masukkan. Ya. Kemudian kita hidupkan PC-nya, lalu kita konekkan. Caranya sama dengan yang tadi. Kita pilih connect. Sudah muncul, lalu kita konekkan. Connect. Masukkan passwordnya 1234 ABCD. Connect. Nah, sudah connect. Kemudian yang ketiga laptop. Sama juga prinsipnya, kita matikan dulu laptopnya. Kemudian Ethernetnya kita drag and drop di sini. Kosong. Dah, kita masukkan WiFi adapternya. Baru kita hidupkan lagi. Baru kita konekkan. Nah, muncul. Masukkan passwordnya dulu 134 ABCD. Sudah tersambung semuanya. Jadi koneksinya sudah ada. Hanya komputer ini belum bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ya. Belum bisa berkomunikasi, tapi sambungannya sudah ada. Ya, masing-masing komputer ini tersambung ke access point. Hanya baru tersambung. Kalau misalkan di kabel, dia sudah tersambung semua kabelnya, lampunya sudah hijau. Tetapi belum bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena masing-masing komputer ini, baik PC maupun laptop ini, belum memiliki IP address. Nah, ini dia. IP addressnya not set. Ya. Ini juga not set. Ini juga not set. Nah, kenapa? Iya, karena access point itu tidak memberikan IP secara otomatis. Ya, dia kalau misalkan dia menerima IP address, baru dia salurkan ke jaringan wirelessnya. Kalau dia tidak menerima IP address, maka dia tidak memberikan IP address juga. Nah, itu sifatnya sama dengan kabel. Kalau jaringan kabel kita menggunakan switch, ya, maka IP address-nya juga belum ada. Nah, maka dari itu kita isi IP address-nya secara manual atau statik. Ya, kita isi IP address-nya secara statik. Caranya sama dengan kemarin, IP configuration, ambil statik. Nah, ya, IP-nya berapa? 30.1 192.168